Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari masih pada Kitabul Ilmi. Pada malam hari ini kita akan mengaji bab yang ke-36, hadisnya 103. Oleh Imam Al-Bukhari bab ini diberi judul bab orang yang mendengar sesuatu kemudian dia tidak memahaminya, maka dia mengulangi sehingga dia mendapatkan pemahaman terhadapnya. Imam Al-Bukhari telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi' bin Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man khusiba uzdiba. Qalat Aisyatu fakultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama zalikal ardu walakin manu kisal hisaba yahlik. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi bin Umar, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak mendengar sesuatu atau tidak memahami sesuatu kecuali dia mengulangi hal itu sehingga dia memahaminya. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang dihisab dia akan disiksa. Ibunda Aisyah berkata, fakultu, kemudian Ibunda Aisyah telah berkata, awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka pasti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qalat faqala, kata Rasulullah, innama zalikal ardu, yang demikian pada saat dinampakkan, walakin manu kisal hisaba yahlik, akan tetapi siapa yang dihisab dengan teliti maka dia akan binasa. Di hadis yang ke-103 ini Bapak Ibu ada beberapa pembelajaran di dalam kitab ilmu yang dapat kita ambil. Yang pertama, bolehnya orang-orang yang mendengar suatu ilmu dibacakan kemudian dia belum memahami, maka dia boleh meminta pengulangan. Jadi ketika disampaikan sebuah ilmu, maka mustami'in boleh minta diulang
manakala yang didengar belum dia pahami. Yang namanya didengar belum dipahami ini bukan tidak mendengar. Kalau tidak mendengar jelas kan mungkin karena tidak fokus mendengarkan, atau mungkin yang menyampaikan suaranya lirih, atau ketika sedang mendengarkan dia memang tidak mendengarkan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika ilmu itu disampaikan dia mendengarkan sampai selesai, tetapi ada hal yang belum dia pahami, maka dia minta untuk diulangi. Yang demikian diizinkan. Dan Ibunda Aisyah adalah di antara istri Rasulullah yang sangat suka untuk mendapatkan ilmu dari Rasul. Sehingga ketika dia mendapatkan ilmu dari Rasulullah, baik Al-Quran maupun perkataan-perkataan Rasulullah, kemudian beliau belum memahaminya, maka beliau akan meminta Rasulullah untuk mengulanginya. Bahasanya dengan illa rojaat, kecuali Ibunda Aisyah pasti menginginkan untuk diulangi. Yang kedua, dari hadis ke-103 menunjukkan bolehnya ada tanya jawab antara yang menyampaikan dengan yang mendengarkan. Ini ketika Rasulullah menyampaikan manhu siba udtiba, siapa yang dihisab pasti dia akan disiksa. Kemudian Ibunda Aisyah menyampaikan pertanyaan, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Bukankah Allah sudah menyampaikan bahwa pastilah dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Siapa yang akan dihisab dengan hisab yang mudah? Di Al-Insyikok Allah menyampaikan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Orang-orang yang diberikan kitab dari arah tangan kanannya. Kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah tentang sesuatu yang belum dipahami tidak menyelisihi larangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan di Al-Quran surah Al-Ma'idah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu rasulakum in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menanyakan kepada Rasulullah sesuatu yang jika ditampakkan kepada kalian maka akan menyusahkan kalian. Atau di Al-Baqarah Allah menyampaikan pertanyaan, am tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kubra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ataukah kamu akan banyak menanyakan, ataukah kamu akan banyak meminta kepada Rasulmu sebagaimana umatnya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa? Sudah kita pahami bersama Bapak Ibu, bagaimana umatnya Nabi Musa itu banyak mengajukan pertanyaan dan juga banyak mengajukan permintaan. Termasuk ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada mereka berupa naungan awan. Kata Allah, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka diberikan naungan awan, diberikan makan dari manna, diberikan makan dari salwa. Tapi apa yang mereka minta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah? Mereka minta agar diberi makanan berupa sayur-sayuran. Mereka menyampaikan, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basuliha. Mereka mengatakan dengan kalimat lang tasbiru ala ta'ami wahidin. Ini ungkapan orang yang merasa bosan. Kalimatnya tidak sabar dengan satu jenis makanan. Padahal kan ada manna, ada salwa. Apa yang mereka minta? Sayuran, bawang merah, bawang putih. Kemudian mereka juga minta kacang adas.
Nabi Musa kemudian tidak mengabulkan apa yang mereka minta. Ini pertanyaan Ibunda Aisyah tidak termasuk kategori tadi, karena ditanyakan sesuatu yang belum dipahami. Kalau ketika Allah perintahkan mereka menyembelih sapi betina, sebenarnya kan perintahnya jelas. Ketika Allah menyampaikan wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, jelas sembelihlah sapi betina, sudah jelas. Tapi marah mereka minta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka berat. Ibunda Aisyah tidak termasuk yang demikian, karena beliau menanyakan sesuatu yang belum beliau pahami. Jadi di dalam penyampaian ilmu itu diizinkan untuk adanya tanya jawab, atau sekarang diskusi. Kemudian dari hadis ke-103 juga kita bisa pahami bahwa orang yang menyampaikan ilmu hendaknya juga bersabar ketika orang yang mendapatkan ilmu atau mustami itu mengajukan pertanyaan karena kurang paham. Kadang-kadang yang tidak sabar yang belajar, atau kadang juga yang tidak sabar yang mengajar. Kalau ditanya dengan pertanyaan yang berulang-ulang, kadang-kadang yang mengajar yang jengkel. Kadang-kadang kan terlontar pernyataan, aslinya mudeng apa orang? Nanti yang diajar bisa-bisa pada mutungi. Gurune wis mulai emosian, wis lah ngajine wisan bae kan. Ya ana tanya terus metu jengkel sih Pak. Iya, jadi ketika menyampaikan pengajaran ya harus sabar. Yang belajar juga harus sabar. Memang suksesnya belajar diantaranya kan modalnya sabar. Jadi tidak hanya dalam menghadapi ujian, tapi dalam belajar pun sabar. Wong nyatanya kita itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan susah payah. Kita itu susah payah. Di Al-Quran surah Al-Balad kan Allah menyampaikan demikian. Dari mulai terlahir ingin bisa ngomong saja susah payah diajari. Ingin bisa makan tanpa didulangi orang tuanya juga diajari susah payah. Ingin bisa jalan juga diajari susah payah. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu ya susah payah. Tidak kemudian sekali baca, sekali mendengarkan langsung paham. Memang Allah menganugerahkan kepada kita kecerdasan otak berbeda-beda, Bapak. Wong nyatanya ngapali Quran kan juga demikian. Ada tipe orang yang sekali menghafalkan ingat terus. Ada tipe orang yang menghafalkan Al-Quran cepat hafal, cepat kelalen. Ada. Jadi kadang-kadang satu halaman itu atasnya hafal, bawahnya lupa. Ditutup hafal semua. Ditutup lagi, bawahnya lupa, atasnya ingat, atau sebaliknya, atasnya yang ingat, bawahnya yang lupa. Ini rezeki. Jadi kecerdasan intelektual atau IQ itu rezeki. Makanya tiap-tiap orang kemudian usahanya beda-beda. Di sinilah butuh kesabaran antara yang mengajarkan dengan yang mendapatkan pembelajaran. Maka para pengajar itu kan memiliki beberapa sebutan. Disebut dengan mudarris, disebut dengan muallim, disebut dengan murabbi, disebut dengan muaddib. Jadi ada 4 sebutan yang diberikan kepada orang yang menyampaikan pembelajaran. Mudarris, yang namanya guru itu adalah mudarris, orang yang terus-menerus belajar. Lah supaya gurunya terus-menerus belajar, maka
santrinya, muridnya ketika tidak paham bertanya. Dari pertanyaan ini yang membuat gurunya kemudian mau terus-menerus belajar. Kemudian muallim, orang yang oleh Allah dititipi ilmu, orang yang berilmu, maka dia punya kewajiban untuk mengajarkan. Nabi Adam saja diajari oleh Allah SWT. Nabi Adam belajar. Wa 'allama Adamal asma'a. Dan Nabi Adam diajari oleh Allah SWT. Kemudian mu'adzib, orang yang mengajar itu adalah orang yang mampu dan mau menjadi teladan bagi yang belajar. Makanya kan ada pepatah, Bapak Ibu. Dulu pepatahnya sangat terkenal kan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini keteladanan. Jadi kalau ingin punya murid sabar, ya gurunya sabar. Jangan gurunya ngamuk-ngamuk terus bilang begini, makanya kamu sabar, tapi kalau ngamuk-ngamuk santrine keder. Kongon sabar tapi nadanya emosi, maksudnya pimen. Itu persis kayak orang tua kalau menasihati anak-anaknya. Satunya minta makan, satunya minta mandi, ibunya teriak-teriak, sing sabar gen, tapi suaranya sangat tinggi, anaknya keder. Kongon sabar, ibu ngamuk-ngamuk kan gitu. Bapaknya bilang begini, bapak tidak suka punya anak yang tidak sabar, tapi bapaknya lagi ngamuk juga, anaknya bingung juga. Ngegas sebenarnya. Jadi kalau orang lagi jengkel, peribahasanya ngegas. Begitu sudah selesai, bapaknya nasihati, bapak tidak suka punya anak yang tidak sabar, bapak tidak suka punya keluarga yang marah-marah. Jadi anaknya kayak sing tukang nyewut bapaknya kan gitu. Namanya bukan mu'adzib. Mu'allim itu transfer pengetahuan lebih gampang. Tapi mu'adzib ini lebih susah, karena mu'adzib ini menjadi contoh, menjadi teladan. Makanya kan namanya idola. Jadi bapak-bapak jadilah idola bagi anak-anak di rumah. Iya. Jadi jangan sampai kemudian anak cari idola di luar karena bapaknya tidak bisa jadi idola. Anak mencari ibu di luar karena ibunya tidak bisa jadi idola. Ini mu'adzib. Dan kita semua orang tua adalah mu'adzib bagi keluarga kita masing-masing, teladan. Kemudian murabbi, pendidik. Maka dari murabbi muncul istilah tarbiyah, pendidikan. Dalam pendidikan ada latihan. Melatih di dalam pembelajaran yang paling efektif adalah ketika anak-anak masih di bawah 7 tahun. Makanya kata Rasulullah kan, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Kayak Bapak Ibu ketika mau bikin tanaman bonsai itu, nekuk-nekuknya paling enak kapan? Ketika masih kecil. Mau bikin bonsai pohon mangga yang udah tinggi misalnya. Bagaimana nekuknya? Ngajari anak sholat sudah mahasiswa, akhirnya kan tarung nanti dengan bapaknya. Ya ketika masih di bawah 7 tahun, sabar. Jadi kuncinya kembali di dalam tarbiyah itu butuh kesabaran. Wong saya yakin Bapak Ibu juga tidak langsung seperti sekarang. Mungkin kecilnya juga sama lah. Ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Rajin apa? Rajin tidak sholat maksudnya. Kalau bapaknya ngoprak-ngoprak ya rajin, bapaknya tidak ngoprak-ngoprak ya beneran. Dibangunin bapaknya pergi ya tidur lagi. Masih ingat begitu Bapak Ibu? Apa sudah lupa karena sudah sangat lama? Itu kan peristiwanya 50 tahun yang lalu.
Bagi yang sekarang umurnya 57. Iya. Sabar itu tanpa batas. Makanya ada tulisan bagus di belakang trik itu. Tulisannya ikhlas tanpa jejak, sabar tanpa batas. Itu tulisannya di belakang trik yang lewat di Pantura. Bagus ya. Yang namanya ikhlas ya tanpa jejak, tidak pernah diceritakan. Yang namanya sabar ya tidak ada batas. Ini di dalam pembelajaran butuh kesabaran. Makanya kita semua adalah murabbi, pendidik. Ada latih anak-anak kita. Itu yang bisa kita ambil dari hadis ke 103. Sekarang kematannya, ke isi hadisnya. Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah, man husiba udtiba. Siapa yang dihisab oleh Allah, maka dia akan disiksa. Mendengar pernyataan ini, Ibunda Aisyah mengajukan pertanyaan. Jadi mungkin kalau bahasa kita, kok bisa? Bukankah Allah sudah berjanji? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang Allah berikan catatan amal dari arah tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi kenapa Rasulullah kemudian menyampaikan kalau dihisab pasti akan disiksa? Apa jawab Rasulullah? Innama zalikil ardu. Itu hanya ketika amal ditampakkan. Tetapi jika dinilai dengan detail, tidak akan ada yang selamat. Gambarannya, Bapak Ibu, ini gambaran sederhananya. Sama dengan siswa mengerjakan ulangan, kemudian mengumpulkan kepada gurunya. Misalnya di dalam pelajaran bahasa Arab, diimla oleh gurunya. Gurunya membacakan, mengambil satu surah dalam Al-Quran, misalnya Al-Humazah, dibacakan, kemudian siswanya nulis dikte. Kalau dikoreksi teliti, belum tentu ada yang nilainya 100. Ketika nulis sin misalnya, renggetnya harus betul. Ketika nulis sa, jumlah renggetnya harus betul. Ketika menulis wawu, ketika menulis ro, yang di atas garis apanya, yang di bawah garis apanya, kalau dinilai teliti tidak akan ada yang dapat nilai 100. Tapi kalau nilai yang penting bunyinya benar, kemungkinan banyak yang dapat nilai 100. Atau bahasa Indonesia membuat 2 paragraf tentang narasi yang di dalamnya mengandung argumentasi. Kalau diteliti oleh gurunya dengan detail, belum tentu dapat 100. Pemilihan katanya, pemenggalan kalimatnya, peletakan tanda titik dan komanya, kalau diteliti susah mendapatkan nilai 100. Demikian juga ibadah kita. Salatnya dihadapkan kepada Allah, dinilai dengan teliti, mungkin kaifiyahnya dari takbir sampai salam benar. Tapi kalau sudah dinilai pikirannya, jangankan sholat duhur siang hari, Bapak Ibu, wong tahajud yang baru bangun tidur saja, pikiran kita sudah kemana-mana kan? Apa enggak? Jam 3 bangun, begitu sudah wudu, takbir Allahu Akbar, di belakang rumah ada motor lewat, mikiri Pak, saya pakai jam telulunga ya, kira-kira pengendi, itu kan mikiri. Lah kalau ini dihisab bagaimana nanti? Itu jam 3 pagi loh Pak.
Apalagi mati lampu sholatnya. Iya, begitu sujud nyenggol anget-anget emut. Wah, luwih ketermane. Apa ki emut ini? Jebule sajadah ngluntung. Ini pikiran. Itu baru dilihat, dihisab konsentrasinya. Belum kehusuannya. Kira-kira dari takbir sampai salam khusyuknya berapa persen? 10%. Iya. Makanya kata Rasulullah, kalau dihisab dengan teliti kita semua binasa, Bapak. Kaifiahnya benar, wong kaifiah itu kan bisa dipraktekkan, bisa dilihat. Tapi kalau sudah bicara yang di pikiran, yang di hati, berat. Itu baru satu poin sholat. Baru pikiran kehusuan. Yang ketiga akan dinilai juga apa? Keikhlasan. Sing kira-kira anggar makmum rada jengkel karo imamnya siapa? Dongeri tahiyat maca apa ki ya ora salam-salam kan. Wis hamidu majid ka ora salam-salam. Donge menjaluk apa bae kan itu. Keikhlasannya diuji. Ini baru satu poin sholat. Puasa juga begitu kan. Sholat itu perintahnya pandangan mata melihat tempat sujud tuh. Jadi tidak boleh merem. Disuruh melihat ke tempat sujud. Enggak Pak, saya merem itu dalam rangka konsentrasi. Lihat ke tempat sujud, lihat satu titik, supaya konsentrasi apa? Pahami yang kita baca. Artinya, bukan menghafalkan tapi pahami. Lah sekarang lihat ke tempat sujud malah mandangi sajadah, mikiri sajadah apik temen ya enggak ini pimen, mana kepikiran begitu. Tulisan. Iya. Termasuk misalnya di depannya ada orang yang pakai kaos, ada gambarnya, tulisannya ajak lalen, pilih wonge dewek gitu kan. Sholat karo mikiri, kayak wong sholat karo kampanye kan gitu kan, kepikiran. Bapak Ibu, di Al-Quran surah Al-A'raf 27 Allah mengingatkan kita. Kata Allah, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzu anhuma libasahuma liyubdiyalahuma min sawatihim. Wahai anak keturunan Nabi Adam kita semua, jangan sampai setan memperdayai kalian sebagaimana setan memperdayai Nabi Adam. Apa kata Allah? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan bala tentaranya melihat kita di tempat yang kita tidak melihat mereka. Makanya masuknya ganggu di pikiran dan masuknya ganggu di hati. Contoh tadi Pak, sholat kita akan diingatkan ini, diingatkan ini, diingatkan ini. Tapi ini manusiawi. Jadi semua orang mengalami itu. Orang yang khusyuk sholatnya bukan orang yang ketika sholat tidak ingat apa-apa. Jadi keliru ketika orang bilang aku pengen khusyuk. Terus ditanya temannya, khusyuk kayak apa? Khusyuknya nggak sholat orang kelingan apa-apa, bahaya Pak. Meneng baik berarti kan. Lah orang kelingan apa-apa. Tas takbir meneng baik. Ngeleg-leg Thailand. Khusyuk itu kata Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang ketika sholat
yakin sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk. Baru satu poin. Misalnya contoh yang kedua apa? Ibadah puasa. Kalau dihisab dengan teliti, ya kita binasa. Nembe sahur maring masjid, melaku wong loroan, mulai ngerasani wong. Kue durung lekas puasa Pak, durung adzan subuh. Nanti siang ngandegna tukang sayur, ngerasani wong mana. Nganyange tukang sayur dagangnya kelarangan, nganyange kejem nemen. Kanggo pira 2.000, sing telung bengket 2.000 katanya. Ibu jenengan orang ngerasa kena ya, sing panen kangkung ke boyoke nganti lara lho Bu. Di orang ngantil. Itu di dekat rel kereta api itu ketika sampai kita bersih tidak kotor boyoke ora lara 2.000 be sing nganyang itu kebangetan asli. Nyakiti yang jual kan jadi masalah. Makanya kemudian Rasulullah mengingatkan, kalau dihisabnya dengan teliti kita binasa. Satu lagi infak. Dari rumah sudah niat, ini saya mau infak. Berapa biasanya Bapak Ibu? Kalau ngeseni kotak masjid biasanya berapa? 5.000. Alhamdulillah. Begitu mau masukkan kotak, di pintu ada orang berdiri, orang penak 5.000, ganti 50.000 gitu. Yang tadinya 5.000 ikhlas, 50.000 jadi tidak ikhlas. Karena apa? Dilihat orang lain. Ini hati-hati. Yang tahu siapa? Kita. Yang tahu siapa? Allah. Maka supaya kita hisabnya mudah, Rasulullah mengajarkan doa. Dibaca ketika tahiyat Bapak Ibu. Allahumma hasibni hisabay yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kapan dibacanya? Setelah innaka hamidum majid. Setelah jenengan selesai meminta kepada Allah perlindungan dari 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini kita minta kepada Allah 5 perlindungan. Silakan setelah itu kemudian Allahumma hasibni hisabay yasir. Kalau sendirian bisa doa yang lain. Misalnya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atau juga bisa doa yang lain. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau yang populer, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tapi yang tadi jangan lupa Allahumma hasibni hisabay yasir. Atau ingin berlindung kepada Allah dari banyak dosa dan banyak hutang, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrumi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari banyak dosa dan banyak hutang. Tidak boleh, ini kan dalam sholat. Dalam sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Indonesia doanya antara azan dengan iqamah. Antara azan dengan iqamah adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Tapi kembali diingat, doa akan dikabulkan
syarat dan ketentuan berlaku. Kalau di iklan itu S dan K berlaku. Sudah pernah kita kaji apa saja syarat-syaratnya, nanti diingat kembali. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian hadis ke 103. Kalau ada pertanyaan disilahkan.